Tren menunda pernikahan dan tidak menikah menyebar ke seluruh China. Komentar mengejutkan dari kaum muda. Data statistik menunjukkan meningkatnya tren penundaan pernikahan atau memilih untuk tidak menikah baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di China, yang menyebabkan munculnya teman perceraian, di mana para wanita yang bercerai tinggal bersama beserta anak-anak mereka. Data buku tahunan statistik populasi dan ketenagakerjaan China tahun 2023 mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, angka belum menikah berusia 25 hingga 29 tahun di perkotaan China adalah 56,9%, dan 20% di antara mereka yang berusia 30 hingga 34 tahun. Khususnya, usia 30 tahun di daerah perkotaan memiliki angka 30,7% yang belum menikah. Di perkotaan, angkanya adalah 44,6% untuk usia 25 hingga 29 tahun. Di daerah pedesaan, angka belum menikah untuk usia 25 hingga 29 tahun adalah 47,4%, dan 19,3% untuk mereka yang berusia 30 hingga 34 tahun, melebihi 2% untuk semua kelompok usia di atas 50 tahun. Angka belum menikah lebih tinggi di daerah perkotaan untuk usia 25 hingga 34 tahun, tetapi di daerah pedesaan, angka ini melampaui daerah perkotaan dan perkotaan untuk usia 35 tahun ke atas. Terkait dengan ketidakseimbangan gender pada populasi yang menikah di pedesaan, beberapa warganet di Weibo mempertanyakan angka yang dilaporkan, dan menyatakan angka pernikahan dan perceraian yang sebenarnya mungkin lebih tinggi. Para ahli menyebutkan faktor-faktor seperti pendidikan yang berkepanjangan, penundaan masuk ke dunia kerja, kemandirian kaum muda, biaya hidup yang tinggi, dan migrasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat dan usia pernikahan. Tingginya pengangguran kaum muda yang menyebabkan kendala keuangan juga dapat menghambat pernikahan dan keluarga. Menurut Ben Style dari Dewan Hubungan Luar Negeri, seperti yang dilaporkan oleh Radio Free Asia, stagnasi ekonomi mendorong beberapa pemuda China ke arah gaya hidup yang bercirikan 4 tidak menikah, tidak memiliki anak, tidak membeli rumah, dan tidak berpacaran. Sebuah video yang dibagikan secara luas di dunia maya memperlihatkan seorang anak muda yang menjelaskan keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Tanggapan mereka, yang mengejutkan banyak orang, adalah seperti ini, selama saya tidak memiliki anak, saya tetap tangguh. Hampir 80 hingga 90% masalah dalam hidup saya dapat dihindari. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa orang seperti saya, yang tidak menyimpan dendam atau keluhan terhadap siapapun, harus membawa kehidupan yang tidak berdosa ke dunia ini. Mengapa saya harus menggunakan 3 juta yuan yang saya tabung dengan susah payah untuk membesarkan anak-anak, hanya agar mereka menjadi budak perusahaan yang bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Dan agar saya diperbudak oleh hipotek. Pada saat saya mencapai usia 35 tahun, saya akan berisiko kehilangan pekerjaan karena optimalisasi, dan pada akhirnya, hanya negara, bank, dan pemodal yang akan mendapatkan keuntungan dari usaha saya, sementara anak-anak saya sendiri tidak akan menghargainya. Ada pepatah yang mengatakan, anak dan cucu membawa kebahagiaan tersendiri, tetapi tanpa mereka, saya bisa menikmati hidup saya sepenuhnya. Sangat disayangkan membebani orang tua dengan kekhawatiran seperti itu, tetapi dengan tidak memiliki anak, saya bisa menjalani hidup yang lebih bebas. Paling tidak, saya tidak akan menjadi orang tua, dan saya bisa menjalani kehidupan yang lebih otentik. Mereka yang memiliki anak juga dapat mengurangi tekanan karena terbebani oleh tuntutan mengasuh anak, dan anak-anak mereka akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Hanya dalam situasi di mana orang yang diperas tenaganya menjadi langka, mereka menjadi lebih berharga. Saya lebih suka situasi di mana kedua belah pihak kalah daripada melihat orang lain menang sendirian. Menurut sebuah laporan dari Hong Kong's Economic Daily, 2 orang sahabat yang lahir pada tahun 1990-an, berasal dari Liu Panshui, Guizhou, menganut gaya hidup yang tidak biasa yang dikenal sebagai teman perceraian setelah mengalami perceraian. Mereka membawa anak-anak mereka masing-masing dan berbagi tempat tinggal. Salah satu dari mereka memiliki rumah, dan yang lainnya memiliki mobil, yang mereka gunakan bersama. Pengaturan ini memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Gaya hidup pasca perceraian yang unik ini dianggap inovatif, dan beberapa pengguna internet telah menyatakan sentimen positif, menyatakan bahwa kombinasi keluarga baru ini sangat bagus, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Stale memperingatkan bahwa jika masalah kependudukan terus memburuk, situasi ekonomi akan memburuk, yang mengarah pada siklus tantangan politik dan ekonomi yang berkelanjutan.